Menjadi orang yang selalu berusaha membuat orang lain senang kedengarannya baik. Tapi sebenarnya ini adalah sifat yang penuh masalah. Bisa menjadi masalah buat diri kita sendiri, juga bagi orang lain yang menjadi objek penerima kebaikan kita. Tipe orang seperti ini akan merasa mereka memang gak punya pilihan selain menyesuaikan diri seturut ekspektasi orang lain, sambil memendam perasaan diri sendiri dan gak jarang memendam kekecewaan. Dalam asmara, mereka terlihat seperti pasangan sempurna. Tapi perasaan yang terpendam di hati mereka sebenarnya jauh lebih rumit. Mereka selalu mengiyakan setiap ajakan dan kemauan yang sebenarnya mereka nggak sukai. Mereka membingungkan orang di sekitar karena nggak bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya menjadi kemauan dan pemikiran mereka. Mereka nggak enakan dan takut menyinggung perasaan orang lain, apalagi kalau sampai terjadi konflik. Secara gamblang, tipe orang seperti ini seperti seorang pembohong. Kedengarannya nggak enak. Tapi mereka berbohong untuk alasan yang sentimental, bukan buat mencari keuntungan, melainkan karena takut tidak disukai orang. Banyak introvert yang bergumul dengan sifat ini dan merasa ini memang suka duka menjadi seorang introvert, padahal sebenarnya bukan. Kepribadian introvert tidak ada hubungannya dengan sifat ini. Sifat ini dapat terbentuk karena pengaruh lingkungan sejak kecil yang kurang kondusif, ditambah karakteristik introvert yang cinta damai membuat sifat ini kebetulan banyak dimiliki orang introvert. Mari kita pelajari. Biasanya orang-orang seperti ini tumbuh di lingkungan keluarga yang tegas dan disiplin. Ayah yang langsung marah besar ketika sang anak melakukan hal yang gak disukai orang tua. Ketika anak ingin makan makanan lain dari yang udah disiapkan, merengek saat perasaan gak enak, atau mengekspresikan tantrum karena lelah, maka akan menuai badai kemarahan dari orang tua. Ekspresi kemauan mereka mendapatkan perlawanan sengit. Sebagai anak kecil, kita akan menerima itu sebagai sinyal bahaya yang mengancam eksistensi diri. Untuk bertahan hidup, kita pun beradaptasi dengan melakukan dan mengatakan apa yang diharapkan orang lain terhadap kita. Keinginan kita kalah dengan dorongan bertahan hidup. Kita pun berusaha keras mengira-ngira apa yang menjadi kemauan mereka dan memenuhinya. Bukan hanya takut, kadang kita juga berbohong karena cinta. Kita berbohong demi melindungi orang yang kita cintai saat mereka sedang rapuh. Kita berbohong supaya orang tua tidak bertengkar lagi untuk kesekian kalinya. Kita berbohong karena tidak ingin menambah beban kesedihan orang tua yang lagi stres berat. Sekarang, kita sudah beranjak dewasa, sudah belajar lebih mawas diri dan mulai mandiri mengambil pilihan hidup kita sendiri. Kita udah bisa menerapkan solusi mengatasi sifat ini. Pertama, kita harus sadar bahaya dari sifat ini. Kita mungkin punya niat hati yang baik, tetapi tanpa sadar kita merugikan orang di sekitar kita gara-gara kita nggak berani mengungkapkan isi hati kita. Dalam dunia kerja, kita berpotensi merugikan perusahaan karena nggak berani mengungkapkan keraguan kita akan rencana bisnis perusahaan yang akan dilakukan. Padahal kita tahu resiko yang terjadi kalau rencana itu terus dijalankan. Dalam asmara, kita nggak berani mengakhiri hubungan dengan orang yang salah karena kita merasa dia nggak bakalan bisa hidup tanpa kita. Dia sebenarnya bisa move on kok, cuma kita tuh udah menghabiskan waktunya dan waktu kita. Jangan mempertahankan hubungan yang nggak ada cinta di dalamnya hanya karena kamu kasihan sama si dia. Sesuatu yang kamu nggak lakukan bisa saja malah melukai orang lain. Kamu bisa mengungkapkan isi hatimu sambil tetap menjaga hubungan baik dengan orang lain. Caranya melalui perkataan dan bahasa tubuh yang bijak. Gunakan kata-kata yang tepat ketika kamu tidak setuju dengan orang lain. Ketika menolak sesuatu, kamu bisa berkata, "Tidak, terima kasih," sehingga orang lain tahu niat baikmu. Atau mengoreksi kesalahan temanmu tanpa merendahkan martabatnya dan mempermalukannya di depan umum. Kedua, stop peduliin anggapan orang terhadap kita. Kalau kita terlalu sibuk memikirkan apa yang orang lain pikirkan terhadap kita, apa kata teman kantor, apa kata keluarga, dan lainnya, kita nggak bakalan punya waktu buat mikirin diri kita sendiri. Hidup kita pun bakalan jalan di tempat dan sulit berkembang. Kenapa ini menjadi masalah buat banyak orang? Ketika kita berpikir apa kata orang lain terhadap kita, otak kita akan terus aktif mencari jawabannya. Kita nggak akan bisa membaca pikiran orang lain. Jadi, kita nggak bakalan tahu dengan objektif apa yang menjadi anggapan orang terhadap kita. Karena kita nggak menemukan jawabannya, otak kita akan terus berputar mencari-cari jawabannya.
Ini yang menjadi alasan kita nggak bisa berkembang karena di bawah sadar pikiran kita terus aktif menerka-nerka apa pandangan orang terhadap kita. Jatah pikiran yang bisa kita pergunakan buat kebaikan diri dan masa depan kita pun tercuri olehnya. Solusinya kita ciptakan saja jawaban kita sendiri. Ambil waktu, kalau perlu pause video ini untuk menjawab pertanyaan berikut ini setiap kali kamu merasa cemas apa kata orang lain tentang dirimu. Pertama, apa anggapanku tentang mereka? Apa anggapan mereka tentang aku? Bagaimana situasi ini menurutku? Bagaimana situasi ini menurut mereka? Untuk pertanyaan kedua dan keempat, buatlah jawaban yang positif. Untuk jawaban nomor 2 misalnya, gua ini orang yang keren, setia, bisa diandelin. Ini bukannya menyombongkan diri. Ini adalah trik untuk membentuk persepsi diri di otak kita. Karena toh kita nggak bakalan bisa tahu apa persepsi orang terhadap kita, maka sekalian saja kita menjawab sendiri pertanyaan itu dengan gambar diri yang positif. Kalau kita terlalu khawatir apa kata orang, jangan-jangan mereka menganggap kita terlalu gemuk, terlalu bodoh, gak percaya diri, dan hal negatif lainnya, maka kita akan bertindak sesuai persepsi itu. Sebaliknya, kalau kita menjawab sendiri dengan positif apa pandangan orang terhadap kita di pikiran kita akan bertindak dengan persepsi positif itu pula. Tips tambahan kalau kamu seorang introvert, berhentilah terlalu banyak menganalisa orang lain dan terlalu kritis terhadap dirimu sendiri. Kita bisa terlalu peduli anggapan orang terhadap diri kita karena kita lebih dahulu terlalu menganalisa orang lain. Sama juga kita yang terlalu kritis dan keras terhadap diri kita akan menganggap orang lain juga kritis terhadap kita. Akibatnya kita menjadi khawatir akan pandangan orang lain terhadap kita. Ketiga, jangan baper. Tips ini terinspirasi dari agreement kedua dalam buku Miguel Ruiz berjudul The Four Agreements sebagai seni penting menjalani hidup. Menurut buku tersebut, manusia itu menghabiskan banyak waktu di dalam pikiran kita sendiri. Manusia itu cenderung egois dan lebih banyak memikirkan diri kita sendiri. Karena itu, kita bakal merasa setiap perkataan dan perlakuan orang terhadap kita itu sangat penting karena berhubungan langsung dengan kita. Padahal, orang lain juga sama egoisnya dengan kita sehingga setiap perkataan dan perlakuan mereka terhadap kita sebenarnya adalah produk dari pikiran mereka dan menjadi cermin diri mereka sendiri, bukannya tentang kita. Ketika mereka melukai kita, mereka sebenarnya sedang melempar sampah mental yang ada di dalam diri mereka kepada kita. Kalau kita baperan, merasa diserang dan menerima bulat-bulat perkataan atau perlakuan mereka, kita sedang menumpuk sampah mental mereka di dalam diri kita yang akhirnya akan berkembang menjadi sampah mental kita sendiri. Kita harus mengerti kalau perkataan dan perlakuan orang terhadap kita belum tentu objektif. Karena yang selalu ada di pikiran seseorang adalah diri mereka sendiri, bukannya kita. Sebagai orang yang gak enakan, kamu itu sebenarnya orang yang baik dan berani. Kamu memikirkan orang lain dan berani menyangkal kemauanmu sendiri walaupun dengan cara yang salah. Ini waktunya kamu bertindak dengan langkah-langkah tadi dan menunjukkan kebaikanmu dengan keberanian yang tepat. Menangin hidupmu, see you guys!